Halo, salam sehat selalu, wahai sahabatku yang selalu mengikuti channel saya, @ramon_herbal12. Di sini saya akan menjelaskan tentang spiritual. Jadi spiritual itu tidak membahas mengenai tentang agama ataupun yang lainnya. Jadi spiritual itu sangat luas. Jadi spiritual itu bisa dilakukan dimanapun berada. Jadi satu, posisi keadaan kita saat ini bisa jatuh, bisa bangun dengan keadaan. Dulunya kaya, sekarang miskin. Dengan kekayaan itu bisa kita gunakan dengan spiritual. Sama dengan kemiskinan pun juga sama. Dengan kemiskinan kita tidak punya, kita bisa melakukan dengan spiritual. Apa sih spiritual itu? Spiritual itu yaitu meredakan hawa nafsu yang ada dalam diri kita dan meningkatkan, membangunkan jiwa yang suci, apa yang ada dalam diri kita. Di situ kita bisa mendoktrin dan komunikasi dalam jati diri kita. Jadi bisa mengenal lebih dekat tentang diri kita sendiri. Apapun yang terjadi. Caranya gimana? Caranya dengan satu, harus memiliki sifat welas asih. Jadi sifat welas asih itu dimiliki oleh semua orang, tapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan sifat welas asih. Sifat welas asih itu bisa digunakan dimanapun berada, bisa dengan dikatakan rasa. Kalau memiliki panguwate rasa ataupun jejeke rasa, itu pasti memiliki sifat welas asih dan tanpa pamrih. Welas asih itu akan terbangun dengan setiap hari, bahkan dengan terjun nyata, dengan kemampuan kita ataupun dengan kerja keras kita, demi untuk suatu hal-hal yang penting untuk saling membantu manusia dengan ikhlas dan sabar. Jadi ikhlas itu nggak ada batasan dan nggak ada bahasa. Sama sepertinya dengan sabar. Sabar pun sama, nggak ada pengertian dan nggak ada bahasa. Bahasanya cuma satu, yaitu bahasa gerakan tubuh dan bahasa gerakan suatu tindakan kita sendiri. Caranya gimana? Memulainya yaitu dengan satu, meditasi ataupun dengan sering komunikasi tanya jawab dalam hati kita sendiri. Caranya gimana? Kok bisa kita tanya jawab sendiri dalam hati kita? Tanya jawab itu mudah sekali. Satu, kita tenangkan jiwa kita. Kita duduk tenang di tempat yang sunyi ataupun tempat ramai, itu pun biasa. Caranya gimana? Ya duduk aja kita. Seperti saya ini duduk di layar kaca untuk menyupport teman-teman yang ingin mengetahui spiritual. Jadi satu, duduk, atur napas kita dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam, dikeluarkan. Kedua kali pun sama, ditarik dalam-dalam, dikeluarkan, sebut nama kita. Itu diulang 7 kali. Setelah itu kita tutup mata kita, kita heningkan mata kita, kita tutup untuk berapa menit, gak boleh terlalu lama, takutnya halusinasi. Jadi kebanyakan orang itu sering halusinasi dengan lamanya tertutup mata.
Jadi mereka itu mengandai-andai, padahal itu halusinasi. Jadi di situ kita harus membuka mata lebar kita. Kalau emang benar kita melihat hal-hal yang aneh, itu sudah wajar. Jadi mungkin manusia itu memiliki kemampuan indera, bisa dikatakan panca indera. Semua manusia itu memiliki panca indera, cuman manusia itu tidak mengetahui bagaimana caranya membuka panca indera sendiri. Kita lanjut dengan meditasi tadi. Setelah kita pejamkan mata, lalu kita buka mata kita perlahan, ajak mereka berkomunikasi. Kenapa mereka? Mereka itu ada dalam hati kita. Ajak komunikasi pelan dan bertahap. Apa keluh kesah hati Anda saat ini, ataupun karir, ataupun lainnya, ajak komunikasi di alam bawah sadar Anda. Di situ Anda akan menemukan suatu jawaban dan kesuksesan. Kesuksesan itu tidak berarti selalu ekonomi ataupun harta, tetapi ketenangan hati dan pikiran. Disitulah namanya spiritual. Dengan mengolahnya itu tiap hari, tiap saat, itu tiada batasan waktu ataupun hari. Kalau bisa sesering mungkin. Jadi suara hati dan sanubari itu akan menuntun kita ke jalan yang lurus. Bukan terus kita mengamati tentang sesat ataupun agama lainnya. Tetapi spiritual itu tidak ada agama, tetapi menuntun jiwa kita yang lurus, bersih dan suci. Setelah kita tertuntun bersih dan suci, barulah kita mempunyai suatu keyakinan. Keyakinan itu keagamaan ataupun tuntunan, bisa juga dikatakan agama. Semua agama itu baik. Yang tidak baik itu hanyalah manusia itu sendiri yang suka memperjelekkan manusia. Tetapi orang spiritual ataupun sering komunikasi dalam hatinya, itu mereka selalu diam. Kenapa selalu diam? Mereka sudah mengerti benar dan salah. Sejatinya benar atau salah itu manusia tidak punya hak. Yang punya hak hanyalah Sang Maha Kuasa. Mungkin di sini sahabatku yang belum paham dan mengerti dengan ulasan saya, bisa komen di kolom komentar saya. Bila menyukai tentang komentar saya, tekan like dan komen serta subscribe. Saya harap dengan pengertian ini, dengan pembahasan saya ini, bisa memicu atau memacu untuk ketenangan dan batin Anda. Saya di sini sebagai perantara dan bukan sapa-sapa. Jadi bahasa spiritual itu sangat luas. Jadi dalam agama lain bisa dikatakan gak ada bahasa, gak ada tulisan, yaitu hanya hati yang berkata. Bisa dikatakan bila sortin, bila karfin. Ya disitulah makna arti yang sesungguhnya. Jadi wajar kalau manusia ataupun agama lain, kalau spiritual itu sesat ataupun apa lainnya kayak, cuman saya masa bodoh dan tidak menganggapnya. Sesungguhnya manusia itu mencari suatu kekusukan dan ketenangan jiwa dengan cara lain, meditasi ataupun lainnya. Bisa dikatakan manusia itu manunggaling rasa. Bisa juga dikatakan mati sak jeroning urip, urip sak jeroning mati. Disitulah orang yang paham dengan arti tersebut, mereka gak akan kowar-kowar terus di media sosial ataupun lainnya. Dan mereka itu selalu kusuk dengan kehadiran yang ada dalam hatinya sendiri. Mungkin di sini tentang informasi saya yang kurang paham, kasih komentar. Terima kasih telah mengikuti channel saya.